membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa ini sebagai rasa simpatik kepada keluarga yang sedang dirugung duka karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Marilah dengan penuh hikmah kita bawakan doa-doa. Sebelumnya kita memberikan penghormatan dengan membuka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan dupanya ditancapkan bagian depan. Bukunya di bawah. Silakan duduk. Dibuka halaman 3. Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo Sangyang Ade Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo sabbe bodhisataya mahasataya, Namo sabbe bodhisataya mahasataya, Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dote ampe Buddhang saranang gacchami, Dote ampe Dhammang saranang gacchami, Dote ampe Sanghang saranang gacchami, Tate ampe Buddhang saranang gacchami, Tate ampe Dhammang saranang gacchami, Tate ampe Sanghang saranang gacchami. Buddha Nusati halaman 5. Memuji, mengagungkan, memuliakan sifat kebaikan Buddha Nusati, bait pertama bersama-sama. Ite pesa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampana sukata loka widu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhamma sanditika akalika ehipasika opanayika pacatang pede tapa winyuhiti. Sangganusati halaman 9 bait pertama bersama-sama. Supatipano bhagavato sawaka sangga, ojo patipano bhagavato sawaka sangga, naya patipano bhagavato sawaka sangga, same cepatipano bhagavato sawaka sangga,
ya dedang catare purisa yogane atta purisa punggala esa bhagavato sawaka sanggam bahuneo dakeneo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasan di halaman 18, 20, 18 dan 20. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, dan memberi persembahan persajian kepada yang telah meninggal. Halaman 18 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan atau ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan para pembesar yang telah kalian capai. Halaman 22. Syair tentang 3 corak universal kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi.
Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia tanpa memiliki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24, syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berupa dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tidak satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26, perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, apa yang dibawa ketika seorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Marilah kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 32 maksud saya. Tak lupa kita doakan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari rintangan halangan maupun bebas dari mimpi-mimpi buruk. Halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal.
Demikian pula almarhum Bapak Tamto Budi Darsono pernah mengalami kelahiran, kehidupan, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah kodrati dan alami setiap orang yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Semoga almarhum segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sangkara. Mohon Romo Abaya untuk memercikan air. Anicca Wata Sangkara Upadawa Yadamino Upacitwa Nirojanti Tesang Wopassamotsuka Sabe satam maranti cam mari sucam mari sare tate wahang mari samim nate me tasam sayong Anicca Wata Sangkara Upadawa Yadamino Upacitwa Nirojanti Tesang Wopassamotsuka Sabe satam maranti cam mari sucam mari sare wahang mari sami nate me tasam sayong. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali pesan moral Sang Buddha, nasihat-nasihat Sang Buddha untuk memberikan kekuatan mental bagi keluarga yang sedang dirundung duka karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Tibalah saatnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra dan putrinya, akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha kembali tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang tua, seorang ayah kepada anak-anaknya. Pengorbanan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah terhitung pernah diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya. Sekalipun orang tua telah tiada, semoga tidak pernah melupakan jasa dan kebaikan orang tua itu dan bertekad dalam diri masing-masing ingin membalas budi kepada orang tua. Sebagai bentuknya adalah menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai.
Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, para makhluk suci nan luhur budinya, dengan perasaan sedih kami mendoakan almarhum Bapak Tanto Budi Darsono yang saat ini telah tiada. Semoga dengan doa-doa yang kami bawakan, dengan kekuatan kebaikan yang ditanam beliau semasa hidupnya, dan dukungan dari hande tolan sanak saudara dan famili semua, semoga arwah beliau segera mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di alam yang sedang ditempatinya, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati para romo, yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Tanto Budi Darsono, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Menerima kenyataan ditinggal kematian orang yang sangat dicintai, Sang Buddha mengatakan adalah penderitaan. Berpisah dengan orang yang dicintai adalah penderitaan. Dari zaman dulu, saat ini maupun yang akan datang, menimbulkan duka. Kita berharap orang-orang yang kita cintai tetap berada dengan kita, tetap bersama kita, tetap bergaul dengan kita untuk selamanya. Namun ternyata hukum alam berbeda, ya. Hukum alam ya berbalik. Apapun yang pernah dilahirkan, Sang Buddha mengatakan itu tidak kekal adanya. Namun untuk memahami ketidakkekalan, ketidakabadian itu tidak gampang. Sekalipun kita sudah beragama sekian lama, mungkin belajar dhamma sekian lama, namun di saat keluarga kita sendiri ya berpisah dengan kita, tidak gampang untuk langsung bisa menerima. Di saat teman kita, saudara kita ditinggal kematian, kadang-kadang kita bisa saja memberi saran dan nasihat untuk ikhlas, untuk rela. Namun perpisahan yang terjadi dalam keluarga kita, ternyata kita tidak langsung bisa menerima.
Maka karena tidak langsung bisa menerima, menimbulkan duka, menimbulkan kesedihan. Di dalam banyak kesempatan Sang Buddha membawakan perumpamaan-perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu yang sulit diterima oleh manusia ini. Bagaimana di dalam kitab suci dijelaskan, ya, ada beberapa perumpamaan-perumpamaan agar orang bisa siap menerima kematian, baik yang terjadi keluarga dekat kita sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Perumpamaan yang pertama tadi Sang Buddha mengatakan, ya, bagaikan sebuah gunung karang, ya, sekeras apapun, sekokoh apapun, karena dikikis ya dari 4 arah ternyata akan hancur juga gunung karang. Sesehat apapun ya fisik kita yang kita miliki, segagah apapun ya, tetap suatu saat nanti pasti akan mengalami kematian, akan loyo, akan rusak fisik kita ini. Rusak karena satu sebab, rusak karena satu penyakit ya, itu. Kemudian perumpamaan yang kedua ditulis dalam kitab suci demikian. Bagaikan buah setelah masa akan gugur. Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Buah ya akan gugur ya. Buah dari bunga berkembang kemudian mateng ya di pohon pasti akan mengalami gugur, akan jatuh. Demikian pula kehidupan manusia ini ya, kita berkembang ya dari remaja ya berkembang, nikah, berkeluarga, akhirnya juga akan mengalami kematian seperti buah itu ya. Sesegar apapun, sebagus apapun juga akan mengalami jatuh juga, akan gugur juga, akan rontok juga. Kemudian perumpamaan yang berikutnya, seperti halnya dengan periuk keramik ya, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Keramik kita lihat perhiasan-perhiasan dari keramik ya, aksesoris-aksesoris dari keramik ya. Sebagus apapun, semenarik apapun juga pasti akan mengalami pecah juga pada suatu saat nanti. Maka ya Sang Buddha bermacam-macam cara untuk menjelaskan agar kematian bisa diterima oleh masyarakat ya, menggunakan bermacam-macam cara untuk menyadarkan ya. Pernah ditulis dalam kitab suci juga satu cerita ya, seorang ibu yang kehilangan seluruh anggota keluarganya satu persatu dalam waktu yang berdekatan, yaitu patacara. Dia pertama kehilangan suaminya dipatok ular, dia sedih kehilangan suaminya. Yang kedua kehilangan 2 anaknya, yang satu hanyut di sungai, yang satu dibawa oleh burung pemakan daging. Kemudian dia hidup sebatang kara, tidak punya siapa-siapa lagi. Kemudian dia menuju ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan dia dapat kabar ketemu dengan orang bahwa orang tuamu baru saja meninggal. Hancur sudah ya perasaan dari patacara ini. Saya yakin Anda sekalian pun sedang mengalami duka yang mendalam. Lebih-lebih ayah Anda meninggalnya secara mendadak. Kalau meninggalnya didahului sakit yang lama mungkin tidak begitu kaget ya. Namun karena mendadak serangan jantung ya akhirnya meninggal juga. Namun Sang Buddha dalam beberapa kesempatan juga berpesan kepada kita semua. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Akan sia-sia kita menyesali orang tua kita, meratapi orang tua kita. Kita yang hidup nanti akan mati juga kalau berlarut-larut dalam kesedihan. Yang kita tangisi yang mati ya tidak akan hidup lagi.
Yang hidup bisa mati, yang mati tidak bisa hidup kembali. Maka sadarlah, hukum alam, hukum semesta itu berlaku kepada siapapun. Sekarang saat ini ayah Anda yang meninggal, suatu saat nanti kita pun yang masih segar bugar pun itu juga akan mengalami kematian juga. Maka salah satu cara pesan Sang Buddha, segeralah bisa menerima hukum kematian ini sebagai hukum yang berlaku bagi siapapun yang pernah mengalami kelahiran. Bersiaplah siapapun yang pernah mengalami kelahiran, suatu saat nanti pasti akan mengalami kematian seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Tanto Budi Darsono ini. Sebagai anak yang berbakti, yang kita tidak tega, kita masih memikirkan nasib orang tua kita di alam sana. Maka sebagai bentuk perhatian dan simpati dan rasa hormat kepada beliau, keluarga yang masih hidup ini pun masih membekali ya beliau, arwah beliau dengan bermacam-macam sarana-sarana yang diperlukan. Misalnya saja di samping peti jenazah itu ada rumah-rumahan. Karena kita masih berpikir ya untuk ayah kita agar di sana itu tetap mempunyai tempat tinggal, tidak keleleran. Kemudian juga ada sarana-sarana transportasi, ada dikasih pembantu juga. Kemudian di depan peti jenazah juga masih dipersembahkan bermacam-macam sajian-sajian. Ini sebagai bentuk perhatian yang hidup kepada yang meninggal. Rasa simpatik yang hidup kepada orang yang meninggal inilah yang akan mengkondisikan arwah itu mempunyai perasaan bahagia. Yakinlah dengan perlakuan yang bijaksana, dengan pelakuan bakti dan hormat yang hidup kepada yang meninggal dengan bermacam-macam sarana dan prasarana. Dan pada kesempatan ini kita dukung dengan doa-doa ini. Yakinlah arwah almarhum segera mengalami ketenangan, kedamaian dan bahagia di alam surga. Relakanlah segera kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum Bapak Tanto Budi Darsono. Semoga jalan yang koloi lapang dan terang dan keluarga segera merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita buka kembali buku puja baktinya dengan kita baca Pelimpahan Jasa halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Nanti nama titik-titik kita isi almarhum Bapak Tanto Budi Darsono. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari membaca doa ini sepenuhnya untuk almarhum. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Tanto Budi Darsono. Dengan segala cinta kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Tanto Budi Darsono. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian
yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasatta. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi satta bawantu sukitata. Demikianlah rangkaian pembacaan doa malam kembang, malam terakhir almarhum disemayamkan di tempat ini. Semoga menjadi harapan kita semua almarhum segera mengalami kelahiran di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.